140. Enak, nggak kebukti kalau mobil ini limbung. Halo guys, ketemu lagi di channel Papa Auto. Kemarin saya udah sempat review namanya Wuling Almas. Sekarang saya pengen review lagi driving experience-nya, gimana rasanya kita mengendarai Wuling Almas ini. Ya, yang pasti di kondisi sekarang harusnya dengan Wuling Almas ini kalian bisa mendapatkan feel yang berbeda dalam cara menyetir. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam mobil. Oke guys, kita rasain nih namanya Wuling Almas. Kebetulan yang kita mau coba ini yang tipe tertinggi, eksklusif 7 seat ya. Jadi kalau bicara harga itu OTR Jakarta 341.800 ya. Kenapa saya bilang OTR Jakarta? Ya sekarang bicara price list, setiap masing-masing wilayah berbeda. Oke, kita rasain enaknya namanya Wuling Almas ini. Let's go. Oke, kita udah di dalam Wuling Almas. Kita lagi coba nih apa aja sih yang ada di Wuling Almas ya. Yang kita tahu ya, kalau bicara duduk sih oke lah, nyaman. Karena kenapa saya bilang nyaman, satu dia punya material seatnya juga leather, dan posisi tempat duduk juga bisa dibilang sih oke lah. Dan satu lagi, kalau bicara tempat duduk ada namanya electric seat, tapi sayangnya untuk electric seat itu hanya di di bangku driver. Sayangnya di bangku passenger itu tidak dilengkapi dengan namanya electric seat. Oke, lanjut lagi. Apalagi sih yang ada di Wuling Almas ini yang bikin kita tuh mudah dalam berkendara? Hari ini saya benar-benar mau ngupas driving experience ya di Wuling Almas ini. Benar-benar fiturnya sih cukup lumayan lengkap lah. Dengan harga 340-an kita udah bisa dapat ya beberapa banyak fitur lah ya. Contohnya nih, saya mau praktekin. Di sini ada namanya voice command ya di Wuling Almas ini, yang dimana voice command ini kita bisa memudahkan kita dalam berkendara. Umumnya kalau kita mengaktifkan atau mengoperasikan sesuatu yang ada di mobil itu harus namanya kita pencet lah. Itu mungkin agak bikin kita susah lah. Tapi di Wuling Almas ini sudah dipermudah ya. Dipermudahnya, kenapa saya bilang dipermudah? Itu bisa by voice semuanya ya. Kita coba praktekin. Ada beberapa fitur yang kita bisa aktifin hanya dengan by voice. Ingat, ini bisa pakai bahasa Indonesia. Mungkin di mobil lain bisanya cuma pakai bahasa Inggris, ini bisa pakai bahasa Indonesia, dan bahasanya pun tidak kaku ya. Kita coba
ya kita bisa ngoperasin untuk pembukaan sunroof ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Ya, kita lihat sunroof udah kebuka. Itu sangat banget bermanfaat ya. Kita tanpa harus mencet namanya tombol, kita udah bisa ngoperasi namanya buka sunroof ya. Penutupan Sunroof dalam keadaan terbuka seluruhnya. Oke, kita nutup sunroof pun bisa dengan by voice ya. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Bayangin ya, dengan harga 340-an kita udah punya fitur seperti itu ya. Banyak lagi fitur yang bisa kita lakukan ya. Contoh kita mau buka namanya pintu atau kaca lah. Kaca itu tinggal by voice juga. Halo Wuling. Halo. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Ya, mungkin ini merupakan fitur pertama ya yang kita bisa unggulin dari Wuling Almas dengan adanya fitur-fitur tadi ya. Kita juga bisa namanya nutup juga, tinggal sebut tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Ya, kita benar-benar dimanjain di mobil ini ya. Kalau dulu saya pernah punya experience zaman di Ford. Memang di Ford itu di Fiesta pertama kali voice command ada, itu ada voice commandnya, tapi nggak selengkap ini. Dan dulu juga bahasanya bahasa Inggris. Di Wuling ini bisa bahasa Indonesia. Dan fitur lain yang bisa kita gunain untuk si voice command ini ada di fitur AC. Menarik nih ya. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Bayangin, kita dalam fitur AC aja itu kita bisa by voice juga. Saya kepanasan. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Amazing. Worth it sih. Sekarang memang kita dimanjain dengan teknologi ya, semuanya dipermudah. Kita mau belanja apa tinggal ya klik. Sekarang kita juga ngendarain mobil udah tinggal sebut, semua udah beroperasi ya. Harusnya sih ya semua orang udah beralih dengan kecanggihan teknologi ya. Gak banyak mobil dengan harga yang lumayan murah, menurut saya sih murah lah ya, dengan harga 340 jutaan. Fiturnya udah lumayan lengkap. Dia punya tadi voice command, terus layar monitor juga ada 10,4 inch, yang dimana juga mobil lain juga baru sekarang nih banyak yang ngikutin dengan kondisi Wuling Almas ini dengan monitor segini gede ya. Oke, sambil jalan kita rasain kenyamanan lah, dari mulai sisi suspensi, terus kenyamanan untuk berkendaranya ya. Ya, sekarang kita mau masuk tol. Jadi gue pengen tahu seberapa asik kita bawa Almas ini di tol. Yang jelas Almas ini ada namanya fitur cruise control ya. Sama kita mau tes akselerasi dan suspensi.
Soalnya ada yang bilang, ya saya sih nggak ngerti lah, ada yang bilang katanya Almas itu limbung. Makanya kita lihat apakah bener nggak sih si Almas ini limbung atau tidak. Ya, pertama kali saya mau coba tes di fitur cruise controlnya. Baru bisa aktif di kecepatan minimal 60 km per jam ya. Jadi kita coba aktifin untuk fitur cruise controlnya. Oke, cruise control udah aktif, tinggal kita oke, ini udah aktif. Kita set di, coba kita tes di 100 km per jam. Ya, jadi kita nggak usah injak namanya gas. Cluster meternya ini atau MID-nya kita udah TPMS juga ya, tire pressure monitoring system. Jadi kita bisa tahu ukuran ban masing-masing kita itu ukurannya kurang atau tidak ya. Ditambah lagi ada ukurannya juga suhu dalam ban. Itu penting banget. Kenapa saya bilang penting suhu dalam ban? Di saat suhu dalam ban itu udah tinggi, itu berarti udah nggak normal. Jadi kita bisa tahu apakah kita mesti berhenti untuk cek ban atau mesti ke bengkel ya. Jadi untuk safety-nya juga itu kita udah diinformasiin di dalam Wuling Almas ini ya. Dan kalau kita mau merilis untuk cruise controlnya, itu tinggal injek rem ya, itu otomatis dia punya cruise control rilis, udah nggak aktif ya. Jadi kalau kita mau jalan jauh, apalagi sekarang tol di Jawa itu dari Jakarta sudah sampai di Surabaya, dan itu membantu banget ya. Jadi kita nggak berasa capek, udah dimanjakan dengan fitur-fitur yang ada ya. Terus juga bicara di setir juga kita banyak dimanjain juga. Ada namanya fitur telepon bisa connect dengan Bluetooth. Terus pengaturan audio juga bisa dari sini semua. Udah lengkap lah. Airbag juga dilengkapi dengan 4 airbag ya. Depan 2 sama side kiri kanan. Ya. Ya, kenapa saya yakin mobil ini nggak limbung? Karena Wuling Almas sendiri dia punya bodi tebel dan bodinya berat. Nggak mungkin maksudnya membuat limbung gitu loh. Kalau bicara limbung harusnya dengan bodi enteng tuh baru berasa limbungnya. Ini agak nikung sedikit dengan kecepatan agak lumayan tinggi, stabil. Ya, enak sih. Ya, ini kita coba mundur. Ada lagi kelebihannya di Wuling Almas ini, dia punya kamera itu 360
ya, dimana 360 itu total kamera ada 4 ya, depan, belakang, sama kiri kanan. Jadi untuk kamera di tampilan monitor tuh lebih presisi ya, kita kelihatan semua tuh. Jadi dari sisi samping, depan, belakang, kita lihat semua ya. Sekarang gua mau tes fitur namanya auto hold ya, yang dimana auto hold ini berfungsi pada saat kita macet atau tanjakan atau turunan, itu dia otomatis ngerem sendiri ya. Jadi nggak perlu namanya kita tarik handbrake, kita namanya kalau zaman dulu masih ada kopling, mesti setengah kopling ya. Sekarang bicara otomatis ya udah ada fitur auto hold, itu lebih mudah lah ya. Kita mau coba di tanjakan berfungsinya seperti apa sih untuk sistem auto hold ini ya. Ini kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. Jadi mungkin orang tidak terbiasa auto hold, kita bisa matikan. Nah sekarang kita mau coba aktifkan untuk auto hold ya. Ini kita mau coba tanjakan ya. Habis itu kita coba berhenti, injek rem ya. Udah injek rem, udah kita lepas rem, ini udah otomatis berhenti, nggak gerak. Nah rilisnya caranya gimana? Itu nggak usah pakai injek rem lagi, kita langsung namanya injek gas. Dan ini di cluster meter ada indikatornya, auto holdnya aktif. Ini udah otomatis ngerem. Ini kita posisinya tanjakan ya. Nah sekarang kita mau rilis nih ya, itu tinggal injek gas, otomatis dia jalan. Nah, ya ini praktis buat ibu-ibu ya. Rata-rata ibu-ibu kalau udah tanjakan panik ya. Jadi ya buat ibu-ibu muda, kalau mau enak, mau praktis, nggak mau susah, belilah Almas. Jangan lupa belinya di Wuling Fatmawati ya, bisa ketemu saya langsung. Nanti lu masuk, berhenti depan kamera, terus closing ya. Oke guys, ya kita udah rasain gimana caranya driving experience lah Wuling Almas. Ya oke lah. Bukan saya karena emang kerja di Wuling, tapi saya pengen infoin kalau bicara Wuling Almas ini ya balik lagi value for money ya. Jadi buat yang lagi cari kendaraan mobil ya bisa pertimbangin namanya Wuling Almas, dan bisa test drive juga. Yang tadi saya juga udah test drive, mungkin dari teman-teman juga ada rencana pengen test drive, bisa ya. Kebetulan saya ada di Wuling Fatmawati dan bisa langsung ketemu saya untuk dapat harga yang baik ya. Mungkin itu review hari ini ya. Jangan lupa stay safe ya. Zaman pandemi ini jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Halo ya. Dan jangan lupa juga ya, share, subscribe, and comment ya Papa Auto. Jangan lupa Papa Auto, like, share, and comment ya. See ya.